Bab 171. Permusuhan orang asing. Yo, Zhao, berkendara sendirian hari ini, ya? Di mana pasukan prajuritmu? Liu Fengnian menyapanya sambil tertawa lebar. Ada rasa getir di hatinya, tetapi dia segera tersenyum kembali dan berkata dengan sopan, "Saudara Liu, Anda bangun pagi." Kebetulan mereka semua ada urusan yang harus dilakukan dan tidak bisa datang hari ini, jadi saya berangkat sendiri. Monyet akan datang nanti untuk membantuku menjaring ikan. Tuan Li si jagoan itu mungkin takut bertemu ayahnya, jadi wajar saja kalau dia tidak muncul. Tapi kenapa Guru You juga tidak ada? Apa dia pergi untuk pemasangan? Tanya Qiangzi dengan nada sarkastis. Bagi orang luar, komentar itu mungkin tampak seperti candaan biasa, tetapi bagi Zhao, itu menyakitkan. Penyebutan ayah Li Chungen merujuk pada pengakuan utang kepada Yu Feng setelah kalah taruhan judi, dan You Tao yang pergi bertanding menyinggung terakhir kali dia merajuk setelah kalah dalam tantangan memancing. Zhao tertawa hampa, tidak menjawab secara langsung. Liu Fengnian melirik Qiangzi, "Omong kosong apa yang kau katakan? Berpikirlah sebelum berbicara. Jangan dimasukkan ke hati, Zhao. Orang ini Qiangzi, dia masih muda dan mulutnya lebih dulu berpikir daripada otaknya. Jangan khawatir. Kalian lanjutkan saja bermain, aku akan menyiapkan umpan dan menyetel pelampungku," kata Zhao Dezong, sambil langsung menuju ke area yang lebih tenang di ujung kolam penyetelan. Melihat Zhao Dezong pergi, Qiangzi bergumam, "Tidak begitu sombong lagi, kan? Bukankah dialah yang dulu berlaga seakan-akan dialah pemilik tempat ini? Menurut pendapatku, Saudara Liu, sebaiknya Anda biarkan saya pergi saja. Mari kita beri dia rasa obatnya sendiri dengan pembicaraan yang tidak enak." Sambil terkekeh, Liu Fengnian menatap Qiangzi dan berkata, "Kamu benar-benar tidak tahan kalah, bukan? Berapa umurmu? Bertingkah seperti anak kecil dan ribut soal hal yang tidak masuk akal." Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah pukul 6.30 pagi. Verifikasi klasik Bos He dan pengundian dimulai sekali lagi. Kali ini untuk undian, Yu Feng tidak percaya diri, karena skill aktif pada lencananya sedang dalam masa pendinginan dan dia tidak bisa mengandalkannya, jadi semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Mereka yang melapor untuk 2 slot terlebih dahulu mengundi, dan tak lama kemudian tiba giliran Yu Feng. Ini dia pemenang slot terakhir, pemilik Yue Feng Fishing Tackle. Selebriti web seafood live yang hebat. Saudara Yu Feng ada di sini, mari kita lihat seberapa beruntungnya kamu kali ini. Bos He Wenlong memperkenalkannya dengan sangat formal saat Yu Feng melangkah maju untuk mengundinya. Yu Feng berkata sambil tersenyum lebar, "Saya baru di sini, jadi tolong bantu saya, semuanya." Setelah menyapa semua orang, dia meraih kotak dan mengeluarkan bola pingpong. Pantai Selatan, slot 17. Dibandingkan dengan posisi premium yang dimilikinya terakhir kali, slot 17 agak mengecewakan. Akan tetapi, letaknya cukup dekat dengan slot 15 pusat, jadi itu merupakan posisi yang bisa dilewati. Kemudian tibalah giliran yang lain untuk mengundi. Liu Fengnian mendapat slot 36, Qiangzi slot 5, Wang Dong slot 55. Dan Wei Liang slot 21, tak satu pun dari kelimanya mendapat tempat memancing yang bagus. Semuanya cukup rata-rata, tidak ada satupun yang mendapat tempat utama sekalipun sejauh ini. Tak lama kemudian, ke-60 slot memancing telah diundi, dan Bos He Wenlong membuka gerbang masuk tempat pemancingan itu agar semua orang bisa masuk secara resmi. Ada keuntungan menggambar South Shore slot 17, lokasinya dekat dengan pintu masuk, hanya perlu berjalan kaki sebentar ke tempat pemancingannya. Namun setibanya di sana, Yu Feng sedikit mengernyit ketika melihat Zhao Dezong sudah bersiap di slot 18 di sebelahnya, sibuk menata alat pancingnya. Melihat ini, Yu Feng berpikir dalam hati tentang jalan musuh yang sempit, karena setelah berhadapan dengan Li Chungen dan You Tao terakhir kali,
dia berakhir di sebelah Zhao Dezong hanya karena nasib buruk. Halo, kebetulan sekali. Yu Feng waspada dalam hati, tetapi dia mempertahankan ekspresi tenang dan menyapa Zhao sambil meletakkan kotak pancingnya. Zhao Dezong melirik dan sedikit terkejut saat mendapati dirinya berada di sebelah Yu Feng. Memang, itu benar-benar suatu kebetulan. Yu, kita benar-benar bersebelahan dalam kompetisi ini. Sungguh kebetulan. Jangan terlalu keras padaku nanti, ya? Kata Zhao Dezong sambil tersenyum. Kaulah yang seharusnya bersikap santai. Aku akan menyiarkan langsungnya, tapi jangan sampai kalah telak. Oke? Yu Feng menyanjung. Di permukaan, keduanya tampak ramah, tetapi setelah bertukar sapa, mereka mulai menjadi kompetitif. Meskipun Zhao Dezong telah menyiapkan umpannya, setelah melihat bahwa nomor 17 di sebelahnya adalah Yu Feng, dia mengambil baskom dan mulai menyiapkan umpan lainnya. Yu Feng melirik sebentar dan melihat lelaki itu mengeluarkan beberapa botol tanpa label dari kotak pancingnya. Umpan yang baru disiapkan itu sangat harum, Anda dapat mencium baunya dari jarak beberapa meter menembus udara. Melihat ini, Yu Feng menjadi waspada. Saat menyiapkan umpannya, ia hanya mengandalkan aroma alami umpan tersebut tanpa menambahkan ramuan pancing tambahan. Campuran, bedak tabur, tersebut terdiri dari ikan mas jinlong yang sudah mengandung banyak senyawa basa aromatik. Ia bertanya. Tanya apakah itu akan cukup untuk kompetisi yang sebenarnya. Pada saat itu, seorang pria parubaya berusia sekitar 35 tahun, mengenakan kacamata berbingkai hitam, datang dan berdiri di patok 16 di sebelah Yu Feng. Lelaki itu berkulit cerah, tidak menyerupai penampilan seorang nelayan yang terbakar matahari, tetapi pakaiannya menunjukkan bahwa ia adalah seorang nelayan berpengalaman. Topi merek Fei putih, pakaian tabir surya berwarna krem, dan kotak pancing olahraga berukuran 26 liter persegi. Sementara Yu Feng mengamatinya, mata mereka bertemu, dan pria itu memberinya senyuman palsu, mata sipitnya sedikit menyipit. Yu Feng melihat orang ini untuk pertama kalinya, tetapi dia mendapat sensasi mengerikan seperti sedang diawasi seekor ular. Perasaan itu agak halus namun tidak dapat disangkal kehadirannya. Yu Feng pernah merasakan sensasi serupa sebelumnya, tetapi tidak pernah sekuat ini. Itu adalah efek dari lencana deteksi permusuhan. Mengapa ada permusuhan saat bertemu pertama kali? Yu Feng tidak dapat memahaminya dan memutuskan untuk tetap waspada. Oh, Zhao juga ada di sini. Pria berkacamata itu menyapa Zhao Dezong setelah meletakkan peralatannya. Profesor Bai, lama tidak bertemu. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Zhao Dezong jelas mengenal pria itu dan mulai mengobrol melalui Yu Feng. Dengar-dengar ada ledakan besar, dan kebetulan saya bebas akhir pekan ini karena tidak ada kelas, jadi saya datang untuk bersenang-senang. Saya sibuk akhir-akhir ini dan tidak sering datang, ada banyak wajah baru di sekitar sini. Dari kata-katanya, Profesor Bai ini memang seorang guru. Di kota Wei, memanggil seseorang dengan sebutan guru atau master merupakan istilah umum untuk menghormati. Yu Feng tidak menyangka bahwa orang di sampingnya adalah seorang profesor sungguhan. Haha, anak muda kita ini punya kemampuan memancing yang hebat. Awas saja, jangan sampai dia menenggelamkan perahumu, canda Zhao Dezong setengah serius. Pria bernama Bai mengangguk ke arah Yu Feng lagi. Hehe, pemuda. Itu terlihat sangat mudah. Bagaimana aku harus menyapamu? Halo, saya Yu Feng. Haha, jadi kamu Yu Feng, orang yang menyuruh You Tao mengemasi tongkatnya, kan? Luar biasa. Itu hanya keberuntungan, sebuah kebetulan. Saya akan melakukan siaran langsung sebentar lagi, jadi jika saya mengganggu siapapun, mohon bersabar. Semuanya baik-baik saja, kita semua bermain di kolam yang sama. Jawab Profesor Bai sambil tersenyum, tampak tidak berbahaya. Itu hanya percakapan singkat, tetapi Yu Feng merasa bahwa permusuhan Profesor Bai terhadapnya tiba-tiba meningkat.
Bagaimana cara menggambarkan perasaan ini? Rasanya seperti ada jarum yang ditaruh di belakang lehernya. Siap. Menusuk kapan saja. Profesor Bai ini tidak sesederhana kelihatannya. Bab 172. Ada yang aneh pada ikan. Yu Feng melirik waktu, hanya tersisa 10 menit hingga pertandingan resmi dimulai, jadi dia mengeluarkan perlengkapan. Siaran langsungnya dari kotak pancing, mengaktifkannya, dan memasuki ruang siaran langsung. Wah, yang pertama. Baris depan. Saudara Feng memulai streaming lebih awal hari ini. Bukankah di siaran terakhir kau mengatakan tentang bedak tabur? Seharga 10.000 jin? Kakak Feng malas kemarin dan tidak mengunggah lelucon untuk pratinjau. Apa yang terjadi dengan insiden mencubit ikan terakhir kali? Tepat saat siaran langsung dimulai, ratusan penggemar berat membanjiri masuk, mereka adalah penggemar yang telah memasang pemberitahuan khusus, dan begitu Yu Feng mulai menyiarkan, mereka segera menerima pemberitahuan untuk bergegas ke ruang siaran. Langsung untuk menonton. Halo semuanya, acara memancing hari ini berkapasitas 10.000 jin dan 60 orang akan dimulai, dengan waktu kurang dari 10 menit lagi. Saudara-saudara yang baru bergabung di ruangan ini, mohon bantuannya untuk membagikan streaming ini, terima kasih. Yu Feng membuat sambutan pembukaannya tetap sederhana. Ada orang di kedua sisi, jadi tanpa sadar dia sedikit merendahkan suaranya. Saat berbicara, Guru Bai di sebelahnya telah mencuri pandang ke arah Yu Feng. Dengan sudut matanya, dan melihat Yu Feng benar-benar mengerahkan drone untuk siaran langsung, mata sipitnya sedikit menyipit. Pada saat itu, telepon tiba-tiba bergetar, dan Guru Bai mengeluarkannya untuk melihatnya, sebuah pesan teks masuk. Bro Bai, bantu saudaramu nanti dan cari tempat yang terakhir. Saat melihat pesan tersebut, Guru Bai tanpa sadar melirik Zhao Dezong di sisi lain dan mengangguk. Faktanya, meskipun Zhao Dezong tidak menghubungi Guru Bai sudah lama menganggap Yu Feng sebagai saingannya. Jangan berpikir bahwa Yao Tao dan Guru Bai, yang usianya terpaut setidaknya 1 dekade, bisa bergaul dengan baik. Kalau pancing saudara kita putus waktu lagi adu ikan, dan sekarang sudah ada kesempatan untuk bisa dekat-dekat dengan ikan saingannya, sudah pasti sudah waktunya mencari peluang untuk bangkit kembali. Setelah serangkaian berbagi saat siaran langsung dimulai, jumlah orang di ruang siaran langsung Yu Feng dengan cepat melonjak. Melewati angka 1.000, dan masih terus bertambah dengan cepat. Saudara Feng, sudah lama sekali Anda tidak menyiapkan berbagai keperluan untuk saudara-saudara. Bukankah sudah waktunya menyiapkan sesuatu untuk semua orang hari ini? Kacang lengket instan yang digunakan terakhir kali untuk menjepit ikan cukup enak. Bagaimana kalau saudara Feng membagikan sebagiannya? Siaran langsungnya berakhir tiba-tiba terakhir kali. Kami bahkan tidak sempat mengadakan undian di frekuensi publik. Mungkin ada kesulitan dengan hal-hal lain, tetapi instantly sticky Beans tidak menjadi masalah sama sekali. Sebotol butiran karet, yang harganya kurang dari 10 yuan. Untuk pembelian grosir, dan dengan sedikit bubuk di atasnya. Siap digunakan, bahkan termasuk biaya pengiriman, harganya tidak akan melebihi 20 yuan per botol. Bagi Yu Feng, itu hanya setetes air di lautan. Itu bukan masalah, mumpung ada beberapa orang di ruang siaran. Langsung, mari kita buat hasil seri. 10 kotak kacang lengket instan, dengan profil rasa yang condong ke arah pelet cacing tanah hitam. Saya tidak akan memberikan umpan seperti pelet adonan dan sejenisnya, Anda dapat membelinya di mana saja dan menggunakannya. Kalian pergi dan uji efek yang sebenarnya. Akhir-akhir ini Yu Feng memang memberikan lebih sedikit manfaat, jadi ketika para penggemar mengingatkannya, Yu Feng setuju tanpa ragu. Lebih tepatnya begitu, kalau kamu tidak melakukan beberapa manfaat, kamu akan jadi orang yang pelit. Hahaha. Ikan tenggelam mengirimkan panah penusuk awan. Drowning Fish mengirimkan Lamborghini. Ikan tenggelam dikirim tak tertandingi. Tepat saat Yu Feng mengumumkan hadiah tersebut dalam siaran
Langsung, Drowning Fish mengiriminya gelombang hadiah dengan efek khusus. Ikan tenggelam, saya sibuk beberapa hari terakhir ini dan belum online, di mana tempat memancing ini. Drowning Fish menangkap ikan besar secara langsung. Drowning Fish, jagoan besar itu sedang bangkit. Sahabat air langsung menandai ikan tenggelam di frekuensi publik. Tingkat kesopanan tertinggi yang tersedia pada jaringan. Yu Feng tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas hadiah efek spesial dari Bos Fish. Hari ini kami berada di tempat produksi bedak tabur berkapasitas 10.000 jin di daerah kami, mulai menyendok dalam beberapa menit. Ikan tenggelam, haha, lanjutkan. Ada tempat memancing yang bagus, aku akan mengamatinya lebih lama lagi. Saat Yu Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hadiah tersebut, Guru Bai tak dapat menahan diri untuk meliriknya lagi. Sebagai orang setengah baya yang lebih tradisional, dia agak menentang bentuk baru siaran langsung ini dari lubuk hatinya. Melihat seseorang memberi Yu Feng hadiah dan dia menanggapinya dengan senyum yang dipaksakan membuat Guru Bai semakin memandang rendah hal itu. Di mata Guru Bai, ini tidak ada bedanya dengan mengemis di jalanan. Yu Feng merasakan permusuhan dingin di belakang lehernya, tetap diam. Setelah memeriksa persiapan terakhir untuk mulai memancing, hanya ada 1 menit tersisa sebelum dia bisa mulai. Tiba-tiba, Yu Feng teringat bahwa ia baru saja membuka modul komentar memancing cerdas baru setelah menyelesaikan tugas. Tetapi belum menggunakannya dan tidak tahu efek apa yang akan ditimbulkannya. Memanfaatkan sisa waktu yang ada, Yu Feng mengaktifkan fungsi modul itu dengan pikirannya. Modul Smart Fishing Commentary kini aktif, dan orang misterius telah memasuki ruang siaran langsung. Ding! Orang misterius itu sekarang sudah ada di tempatnya. Otorisasi dapat memulai komentar memancing profesional secara real-time dan berinteraksi dengan pemirsa. Mengizinkan. Komentar cerdas resmi diizinkan untuk diaktifkan. Melihat perintah itu, Yu Feng penuh dengan antisipasi. Dia tidak tahu persis bagaimana modul fungsi ini akan bekerja. Tetapi berencana untuk memeriksanya lebih lanjut ketika dia memiliki kesempatan selama kompetisi memancing. Setelah kurang dari setengah menit, pemilik lapangan pancing, He Wenlong, memberi sinyal, dan kompetisi resmi dimulai. Begitu kompetisi dimulai, semua pemancing memasuki kondisi bertarung, mengepalkan adonan lose bait seukuran telur dengan lead skin. Mereka menyiapkan tempat pemancingan dengan 6 bola adonan, lalu secara resmi memulai memancing dengan kail ganda menggunakan lose bait. Setelah secara pribadi mengamati penebaran ikan pada sore sebelumnya, Yu Feng sangat yakin dengan respons ikan pada awal kompetisi. Metode memancing yang dipilihnya adalah pendekatan sederhana dan bertenaga kasar, yaitu lead skin dengan umpan sarang, diikuti oleh teknik lose bait, kail ganda yang agresif. Metode ini cukup efektif untuk memancing ikan yang menggigit cepat. Umpan lepas akan menciptakan kabut tebal yang menyebar di sekitar titik umpan, menggoda ikan di sekitarnya untuk mendekat. Jika ikan merespons dengan baik, semakin sering ia memancing. Semakin banyak dan cepat ikan tersebut akan menggigit, yang sering kali menghasilkan tangkapan terus-menerus, efek khas ketika metode ini sesuai dengan kondisi penangkapan ikan. Setelah serangkaian sekitar 10 kali lemparan kail ganda lose bait ke tempat umpan, rangkaian gigitan yang diharapkan tidak terjadi. Tidak ada satupun tanda-tanda ikan terlihat di sekitar titik umpan, dan pelampungnya sangat stabil. Menyadari hal ini, Yu Feng menghentikan tindakannya dan mengamati sekeliling kolam. Selain satu pemancing di tepian yang berhasil memancing ikan, tidak ada seorang pun yang tampaknya berhasil menangkap apapun. Yu Feng tiba-tiba merasakan rasa khawatir di hatinya, firasat buruk muncul dari dalam. Gigitan ikan hari ini sungguh lezat. Di kolam yang biasanya menghasilkan rata-rata 160 pon ikan par orang, bahkan jika tingkat gigitannya hanya setengah, itu tetap berarti 80 pon per orang. Awal penangkapan ikan seharusnya ditandai dengan tangkapan yang
Terus-menerus, tetapi tidak adanya aktivitas sama sekali di kolam. Jelas merupakan hal yang tidak normal. Yu Feng mengaktifkan skill pemilihan tempat memancingnya dengan pikiran dan melihat sekeliling. Semua tempat pemancingan dalam pandangannya berwarna normal, yang menunjukkan ada ikan di sekitarnya. Mungkinkah ikan tersebut tidak mengenali umpan yang lepas? Sambil berpikir demikian, Yu Feng menggosokkan beberapa bola adonan ke kail dan, sambil memegang tongkat pancingnya secara vertikal, menjatuhkan umpan tepat di bawah ujung tongkat pancingnya. Memang, saat memancing biasa dengan umpan sarang dan umpan pancing lainnya tidak mendapat respon, umpan tersebut jatuh sekitar 4 meter dari bibir pantai, tepat di bawah ujung joran. Begitu mencapai tempat tersebut, pelampung memberi sinyal penurunan yang menentukan. Pelampung itu mengetuk permukaan dengan ringan selama perjalanannya, diikuti oleh penurunan yang nyata, dan kemudian pelampung bermata dua yang tersisa terseret tajam ke dalam air. Pelampung berwarna hitam. Melihat pelampung hitam yang menentukan, Yu Feng menjentikan pergelangan tangannya dan dengan tepat memasang kailnya. Bab 173. Orang misterius. Kekuatan ikan bawah laut itu mencengangkan, hampir menyamai ikan mas liar yang dipancing dari daerah waduk. Tongkat pancing 7H berdengung saat ditarik, dan ikan tidak muncul ke permukaan bahkan setelah 1 putaran. Dengan sabar, Yu Feng berhasil membuat putaran lagi dan akhirnya dapat mengendalikan ikan itu. Begitu mencapai permukaan air, ia menjadi tenang, dan ia pun mengambilnya. Ikan itu jauh lebih besar daripada ikan terakhir yang ditangkapnya. Ikan pertama beratnya sekitar 3 pon. Setelah menangkap ikan pertama, Yu Feng mendapat ide samar dan segera mengatur ulang tali pancingnya. Dia memasang umpan ragworm pada kail ganda dan menurunkan tali pancing lagi secara vertikal. Reaksinya sama dengan ikan pertama, ia menggigit dengan ganas dan kuat. Setelah beberapa putaran memancing, seekor ikan lagi ditambahkan ke dalam hitungannya. Sekarang, Yu Feng telah membuat penilaian awal terhadap suasana hati ikan itu. Ikan hari ini, seperti terakhir kali, acuh tak acuh terhadap umpan Lose Powder dan bahkan tampak agak takut padanya. Pada awal memancing di Big Cannon Pit, semua orang secara agresif menaruh umpan dasar dengan Lose Powder, namun umpan tersebut malah membuat ikan takut dan menjauh, bukannya menarik perhatian mereka. Melihat ikan tak mau makan bubuk timbangan, Yu Feng dengan tegas menuangkan semua bubuk timbangan dari kotak pakannya kembali ke baskom, berbalik, membuka kotak pancingnya, dan mengeluarkan Black Pit Miracle Set yang pernah ia gunakan untuk menangkap ikan secara diam-diam pada sesi sebelumnya. Melihat Yu Feng menyesuaikan taktiknya, ruang siaran langsung terlibat dalam diskusi, seperti yang biasa mereka lakukan selama siaran langsung. Ikan di Big Cannon Pit tidak terlalu agresif hari ini. Tidak agresif O1, lebih dari sekadar tidak agresif, dari sudut pandang kamera, sepertinya tidak ada tetangga yang menggigit. Apakah saudara Feng mengubah metode memancingnya? Bisakah pemancing berpengalaman menjelaskannya? Membahas suasana hati ikan, ID bernama Misterius 1 ikut bicara di depan publik untuk pertama kalinya. Misterius 1, tidak ada ikan yang menggigit seluruh lubang pada awalnya dapat menunjukkan bahwa ikan hari ini tidak menanggapi kegilaan pemberian Lose Powder seperti biasanya. Barusan, lemparan pertamanya pakai soft sticky bite dan stabbing toa di dekatnya, dan berhasil dapat seekor ikan. Apalagi cara dia memainkan ikan itu, kualitasnya tampak cukup bagus, dan gigitannya sangat ganas. Secara pribadi saya pikir gigitan yang buruk itu disebabkan oleh metode memancing. Dengan mengulangi lemparan sebelumnya dengan tongkat kedua, ia mengonfirmasi firasatnya. Berdasarkan uji coba memancing dan respon ikan hari ini kemungkinan tidak mengenali umpan kabut Lose Powder. Secara pribadi, saya pikir jika saudara Feng beralih ke dog balls yang dicelupkan ke dalam kacang, dia akan melihat hasil yang bagus. Kata penusuk? Maksudnya itu apa?
Bisakah seorang ahli menjelaskannya? Yang misterius, stabbing toad adalah metode memancing dengan menggunakan tongkat pancing yang lebih panjang untuk memancing di dekat, mirip dengan memancing kodok yang terkadang berlama-lama di tepi kolam liar. Karena itulah namanya. Ini adalah teknik yang digunakan di tempat-tempat seperti Beijing, Tianjin, dan Hebei di utara, dan seiring dengan berkembangnya kompetisi memancing, metode ini mulai menyebar ke seluruh negeri. Penjelasan di atas bagus, metode memancing ini juga dikenal di sini, tetapi tidak banyak yang bisa menggunakannya dengan baik. Karena mudah menyebabkan tali pancing kusut. Detik-detik berikutnya mengonfirmasi pendapat si misterius. Yu Feng beralih ke kacang yang dicelupkan ke dalam dog balls. Melemparkan sekitar 6 hingga 7 poin, sengaja menghindari tempat umpan yang dibuat di awal memancing. Dan benar saja, dia mendapat gigitan. Saat kendaraan hias itu turun, gerakan-gerakan kecil terlihat. Tetapi Yu Feng tidak menyerang gigitan yang tidak pasti itu. Setelah pelampung mencapai kedalaman 1,5 mata, ia melakukan pegangan setengah mata yang bersih. Kailnya diberi umpan partikel elastis, dan gerakan memasang kail. Yu Feng menjadi sedikit lebih konservatif. Ia tidak langsung menyerang, tetapi kemudian berhenti sejenak, dan kali ini ia menyerang dengan sukses sambil mengangkat tongkat. Dibandingkan dengan 2 joran sebelumnya yang menggunakan teknik stabbing toad, mengendalikan ikan dengan joran ketiga jauh lebih nyaman. Teknik stabbing toad, karena lokasi pemancingannya relatif dekat, tidak memungkinkan tali pancing di dalam air untuk lurus sepenuhnya. Saat mengangkat tongkat untuk mengaitkan ikan, gaya yang diberikan oleh tongkat itu sendiri agak tidak nyaman, sehingga sulit untuk segera mengendalikan arah gerakan ikan. Begitu ikan mulai melarikan diri dan melaju kencang, mengendalikannya menjadi jauh lebih sulit. Beralih ke pengecoran normal, bahkan pada sekitar 60 hingga 70% panjang batang, menaikkan batang akan langsung mengencangkan tali dan mengendalikan ikan. Setelah 1 putaran, ikan dibawa ke permukaan. Sambil menjaga ikan tetap di permukaan air dan menariknya mendekat. Untuk diambil dengan jaring, Yu Feng secara khusus mengamati posisi kail di mulut ikan, jauh di dalam rongga mulut di dinding. Yu Feng sekarang percaya diri. Jeda kuat pertama dan pengangkatan tongkat seharusnya mengait langsung pada posisi jam 12 di mulut. Setelah mengidentifikasi masalah yang memengaruhi gigitan, penangkapan ikan berikutnya menjadi jauh lebih mudah. Dengan kail ganda yang diberi umpan 2 partikel elastis yang dicelupkan ke dalam baki penuh manik-manik adonan dan melapisinya. Dengan lapisan tebal, ia melemparkannya ke tempat itu, dan butuh kurang dari 10 kali lemparan untuk menarik segerombolan ikan yang padat. Orang misterius menemukan strategi yang tepat. Saya prediksi dalam waktu 5 menit, gigitan terus-menerus akan dimulai, dan dalam waktu 10 menit, akan meledak menjadi kegilaan. Ini adalah pertama kalinya orang misterius itu berbicara, dan semua orang sudah sangat menghargai wawasan orang ini setelah dia menganalisis aktivitas ikan di lokasi dan memberikan ceramah informatif tentang kata penusuk. Sekarang, hanya dengan melihat Yu Feng menjatuhkan 7 atau 8 bola adonan ke tempat makannya dan memperkirakan 5 menit untuk gigitan terus-menerus dan 10 menit untuk gigitan heboh, semua orang tiba-tiba menjadi penasaran dengan teman ini. Dalam 5 menit berikutnya, aktivitas memancing Yu Feng bertambah cepat, dengan cepat berubah menjadi keadaan menggigit. Terus-menerus begitu umpan menyentuh dasar. Ramalan itu kembali terbukti, dan orang misterius itu menjadi sensasi. Didorong oleh rasa ingin tahu, seseorang mengklik nama orang misterius itu untuk melihat profilnya tetapi mendapati avatar kosong dan tanggal pendaftarannya adalah hari ini. Selain itu, tidak ada jejak berguna yang tertinggal, sangat cocok untuk seseorang yang menggunakan ID, orang misterius. Orang misterius, bro, kamu benar sekali, gigitannya benar-benar terus-menerus. Saudara misterius, apakah Anda baru dalam siaran langsung ini? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tidak perlu bertanya untuk tahu dia seorang pemancing ulung.
Penilaiannya tajam sekali. Orang misterius, jangan tergila-gila, bro. Saya hanya seorang legenda. Tidak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk mengingat orang. Misterius itu setelah kehadirannya yang singkat di obrolan publik. Meninggalkan kesan kesadaran yang luar biasa, persepsi yang luar biasa, dan sedikit narsisme. Setelah Yu Feng memahami kondisi memancing dan mulai mendapat gigitan terus-menerus, beberapa pemancing berpengalaman lainnya di daerah tersebut juga menyesuaikan teknik mereka dan mulai menangkap ikan, di antaranya adalah Zhao Dezong dan Tuan Bai. Zhao Dezong beralih ke umpan lunak dan lengket dengan partikel. Masih memancing dengan adonan bola. Sebaliknya, Tuan Bai menyesuaikan umpan lepasnya dengan air. Menjadi bentuk yang sangat lengket, basah, dan kurang menyebar. Menggunakan satu kail dengan ragworm dan kail lain dengan umpan lepas basah, juga mulai menangkap ikan. Pada titik ini, keuntungan menjadi yang pertama berinovasi menjadi jelas. Yu Feng adalah orang pertama yang menyesuaikan tekniknya dan dengan cepat mengumpulkan sekumpulan ikan di tempatnya, sementara yang lain lambat bereaksi dan tertinggal dalam menyesuaikan. Pengumpulan umpan mereka membuat mereka jauh lebih lambat. Dalam hal aktivitas memancing, tempat Yu Feng mempertahankan kecepatan yang relatif cepat tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Untuk waktu yang lama, sedangkan dua pesaing lainnya, setelah menangkap lebih dari selusin ikan, mulai mengalami perlambatan. Dalam kecepatan mereka, akhirnya merasa malu. Bab 174. Ikan yang stres. Manusia misterius, ceritakan lebih banyak kepada kami. Apakah dua pemancing di sebelahnya masih punya peluang? Atau mereka sudah benar-benar tamat? Itu benar-benar mungkin. Mereka baru memancing sebentar, dan tiba-tiba hampir tidak ada aksi. Saudara Feng terlalu dominan. Ini bukan pertama kalinya saya melihat dia mematikan tetangganya. Saat siaran langsung, pria misterius, ikan-ikan itu menggigit dengan ringan dan hati dengan gigitan yang lemah. Itu tandanya jumlah ikan di tempat itu telah berkurang drastis. Kemungkinan besar dia menutupnya, tetapi itu bukan inti persoalannya. Aku merasa tempat saudara Feng juga tampaknya mulai kehabisan tenaga. Apa? Apakah Anda salah melihatnya? Saudara Feng sedang bersemangat sekarang. Begitu pelampungnya dipasang, dia mendapat gigitan. Bagaimana kau bisa bicara tentang kehabisan tenaga? Saya juga setuju dengan komentar di atas. Dengan ikan mas seberat 10.000 kati, hasil tangkapan mereka sangat sedikit, bahkan belum sampai 50 kati. Masih terlalu dini untuk membicarakan mereka berhenti menggigit. Lelaki misterius, menurut kepadatan 10.000 kati, ikan-ikan itu seharusnya menggigit lebih cepat, tetapi sekarang ikan-ikan yang menggigit di tempat saudara Feng hampir tidak bergerak ke atas. Jumlah ikan tidak bertambah meskipun umpan terus menumpuk saat memancing. Dari situasi saat ini, mereka kebanyakan menggigit sekitar 5 cm dari dasar. Kadang-kadang, jika Anda melempar tongkat sedikit melenceng, atau bahkan ketika pelampung menyentuh dasar, tidak ada gerakan. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa ikan di tempat itu tidak berkumpul lagi. Mereka pada dasarnya berada dalam keadaan seimbang, atau bahkan sedikit menyusut. Tidak percaya? Ayo bertaruh. Aku bertaruh sebungkus potongan pedas. Menebak perilaku ikan dan bertaruh juga merupakan fitur unik dari siaran langsung Yu Feng. Dengan misteri man yang menimbulkan kontroversi, saluran publik itu tiba-tiba menjadi ramai. Saya bertaruh sebotol Laugan MA. Rekor panas ini pasti akan terus berlanjut. Saya juga bertaruh pada kelanjutan tren positif ini. Saya akan menambahkan sebungkus sosis Jinluo. Garis panas, garis panas. Hahaha, saudara manusia misterius, kali ini kau akan kehilangan celanamu. Semua orang tampaknya memiliki pendapat yang sama. Pria misterius, kebenaran selalu berada di tangan segelintir orang. Saya menambahkan sebotol Laugan Dead, siapa lagi yang mau bertaruh? Cepatlah,
Sebentar lagi waktunya tutup. Taruhan dari pemirsa sebenarnya adalah semacam kode. Menang atau kalah bukanlah tentang memberikan objek sebenarnya satu sama lain, tetapi lebih kepada mengubah nilai objek tersebut menjadi hadiah virtual untuk streamer. Dari sudut pandang pengamat, aktivitas semacam ini merupakan situasi yang tidak merugikan bagi streamer. Merupakan hal yang wajar bagi seorang streamer untuk meminta hadiah, tetapi ketika penonton secara spontan mulai bertaruh pada perilaku ikan, perasaannya menjadi sangat berbeda. Suasana di ruang siaran langsung sangat bagus, dan hanya dalam waktu singkat, jumlah saudara yang bertaruh di saluran publik telah melampaui 100. Karena percaya pada keterampilan memancing Yu Feng, sebagian besar pemirsa percaya bahwa keberhasilannya menangkap ikan akan terus berlanjut. Namun, situasi sebenarnya, setelah 10 menit memancing, berubah. Di tempat Yu Feng, gigitannya semakin jarang. Bahkan mengubah frekuensi pengecoran umpan dan penentuan titik. Tidak dapat membalikan tren ini. Kurang dari 20 menit setelah taruhan dimulai, tempat Yu Feng juga menjadi sunyi. Hah! Hah! Berhenti. Berhenti menggigit? Apa-apaan? Di bawah kamera, Yu Feng melemparkan umpannya ke dalam air. Tetapi pelampungnya diam saja seolah berada di dalam tangki. Tidak ada gerakan sama sekali. Yu Feng cukup cemas dengan jeda mendadak dalam menggigit, tetapi saat ini, dia tidak dapat mengetahui alasannya. Gigitannya berkurang, dan dia meluangkan waktu sejenak untuk melirik pesan-pesan di saluran publik. Kesabarannya mulai menipis, ia pun menelusuri daftar itu, dan karena ia telah memancing, ia dapat merasakan sendiri perubahan dalam perilaku ikan, yang hampir sama seperti yang dideskripsikan oleh si pria misterius. Modul fitur baru ini berguna. Batuk-batuk. Perilaku ikan tidak terlalu kooperatif hari ini, masih tidak yakin. Apa alasannya? Saudara-saudara, jangan tidak sabar, kata Yu Feng. Saudara Feng, seorang ahli memancing datang ke ruang siaran langsung kita. Ia meramalkan ikan-ikan akan berhenti menggigit setengah jam yang lalu. Manusia misteri. Ini saudaranya. Mystery Mans 2. Terima kasih kepada Brother Mystery Man atas komentarnya yang brilian. Saya memeriksanya, dan dia sangat masuk akal. Sejujurnya, saya merasa agak ragu dengan gigitan ikan hari ini. Cukup aneh. Saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Kawan, mari kita pikirkan bersama-sama dan cari tahu jawabannya. Kalau yang berbicara seperti ini adalah live streamer lain, mungkin Yu Feng akan mendapat ejekan dari penonton. Sebab, kebanyakan dari mereka berlaga seperti ahli memancing dengan sikap yang cuek dan acuh tak acuh. Berbeda dengan mereka, Yu Feng selalu berkomunikasi dengan pemirsanya dengan rendah hati sejak siaran pertamanya. Bahkan, ketika ia memiliki beberapa prestasi, ia tidak pernah bersikap sombong. Jadi sekarang, karena ikannya tidak menggigit dan semua orang agak bingung, tidak seorang pun merasa itu adalah masalah kehilangan karakternya. Sebaliknya, mereka mulai berbagi pendapat untuk membantu menemukan solusi. Mungkinkah rasa umpan menjadi masalahnya? Cobalah rasa baru. Apakah kamu menambahkan bedak tabur? Coba tambahkan beberapa dan lihat apa yang terjadi. Saya pikir ikannya tangguh hari ini. Yang menggigit banyak banget, mungkin ditipu bos. Bedak tabur Black Pit, 1 kali duplikasi, dan bosnya meraup untung besar. Setiap saran dari pemirsa dapat dianggap sebagai sebuah metode. Tetapi jika diterapkan pada sajian ikan masa kini, saran tersebut tidak cocok. Mystery Man, gigitan ikannya berat, kekuatan ikan saat ditangkap sangat dahsyat, dan sisik serta sirip ikan yang ditarik dalam kondisi sangat baik. Hal ini menunjukkan tidak ada yang salah dengan kualitas ikan. Tetapi kemampuan mereka untuk bergerombol kurang baik, dan mereka tidak responsif terhadap pemberian Lose Powder. Saya kira ikan itu mungkin sedikit pemalu dan stres. Mereka bersembunyi di tengah kolam.
Cobalah melempar lebih jauh, mungkin berhasil. Sebelum meminta saran, Yu Feng tidak terlalu memikirkannya dan tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap fitur interaktif dan analitis dari modul sistem. Dengan banyaknya faktor yang memengaruhi tertangkapnya ikan atau tidak, Yu Feng tidak menyangka akan memberikan saran mendalam yang akan membalikkan keadaan. Tetapi setelah beberapa kalimat analisis, Yu Feng merasa apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Wah, masuk akal juga. Aku akan mencobanya. Yu Feng setuju. Mengangkat joran pancingnya, mengganti umpan, mengangkat lengannya, dan melempar umpan hingga mencapai panjang penuh dari posisi joran pancing. Di bawah kendali Yu Feng yang disengaja, tali pancing terentang lurus ke titik terjauh, umpan mendarat setidaknya setengah meter. Di luar posisi batang 8 bagian sebelumnya. Pelampung itu berputar normal dan kemudian turun secara merata dan cepat hingga mencapai sasaran pancing. Dasar air relatif datar, masih berjumlah 3,5 target. Melihat tidak ada reaksi dari pelampung, Yu Feng merasa sedikit tidak berdaya, ini juga tidak berhasil. Tepat saat pikiran ini muncul, pelampung itu bergetar pelan. Hati Yu Feng tergerak, ada kesempatan. Sensitivitas pelampung sangat tinggi, gerakan sedikit tadi bukan gigitan, tetapi menandakan ada ikan di sekitar umpan kail ganda. Yu Feng dengan lembut menggerakkan ujung tongkatnya untuk menciptakan sedikit gerakan pada umpan yang terendam setelah mendarat. Menggoda pelampung merupakan salah satu teknik memancing yang dapat menarik perhatian ikan. Kadang-kadang, sedikit godaan saja sudah cukup untuk membuat ikan menggigit. Dan benar saja, begitu pelampung itu terangkat tanpa sempat mundur, ia dihantam oleh gigitan yang kuat dan menentukan. Angkat tongkatnya, tusuk ikannya. Mengerti. Setelah melempar umpan hingga panjang penuh, seluruh tali pancing menjadi kencang, membuatnya semakin sulit mengendalikan ikan. Tetapi masalah kecil ini tidak terlalu menjadi masalah bagi Yu Feng. Setelah berhadapan sebentar dengan tongkat yang bengkok, ia menuntun ikan itu kembali, memainkan ikan itu di atas air, dan mendaratkannya dengan selamat. Bab 175. Pemancing nakal. Sepertinya cukup efektif, biar ku coba lagi, kata Yu Feng. Setelah mantra lengkap lainnya. Kali ini tidak ada aksi, menggoyangkan pelampung juga tidak berhasil, dan harapan Yu Feng yang baru saja bangkit pupus lagi. Orang misterius, coba full flying lead. Pasti ada ikan di depan. Full flying lead merupakan teknik memancing tingkat lanjut untuk memancing di kolam, yang Yu Feng tidak begitu mengerti, namun dia mengetahui metode perkiraannya, yaitu dengan mendorong pelampung sedikit ke atas, dan kemudian mendorong lapisan kulit timah ke bawah pelampung. Sekilas, metode ini tampaknya tidak banyak berubah, tetapi berpengaruh besar terhadap penangkapan ikan sebenarnya. Penggunaan full flying lead dapat memperluas tempat pendaratan tali secara diagonal dan menjangkau area yang lebih jauh. Setelah menyesuaikan dengan cepat, Yu Feng melemparkan tali lainnya. Kali ini terlihat jelas, sementara pelampung itu masih turun. Perlahan, ia melihat cipratan dan cekungan tiba-tiba, hantaman. Langsung dari atas. Itu tiketnya. Yu Feng dengan tenang mengaitkan ikan itu, menariknya perlahan. Lalu mendaratkannya dengan selamat. Setelah 2 penyesuaian berturut-turut, ini pada dasarnya mengonfirmasi dugaan orang misterius itu. Menemukan pendekatan yang tepat, Yu Feng mulai melempar dengan liar menggunakan full flying lead. Skill basic casting efektif untuk metode konvensional, tetapi untuk full flying lead, skill tersebut agak kurang, dengan posisi kulit timah terlalu tinggi, mempengaruhi pusat gravitasi dari keseluruhan susunan tali, membuat joran terasa ringan di tangan, dan menyebabkan umpan berhamburan saat mendarat. Meski terdapat berbagai masalah rinci, kekurangannya tidak menyembunyikan kelebihannya. Setelah penyesuaian tersebut, ia mulai menangkap ikan lagi. Astaga, pria misterius itu sungguh luar biasa. Ikan-ikannya benar-benar ada di depan? Di depan?
Posisi pelampung di permukaan tampak lebih dekat. Orang di atas telah memberikan beberapa detail keterampilan. Memancing. Full flying lead secara alami memposisikan pelampung lebih dekat. Garisnya diagonal di bawah air. Umpannya mendarat lebih jauh. Orang misterius, kamu menemukan masalahnya, tapi pastikan partikel adonan saling menempel lebih erat. Terlalu longgar dan tempat makan dapat dengan mudah bergeser ke depan, sehingga mempengaruhi kegiatan memancing di bagian belakang. Masalah ini sangat rumit bagi pemancing yang menggunakan adonan bola biasa dan sulit dikendalikan, tetapi Yu Feng sama sekali tidak khawatir, dia telah belajar menanganinya saat menyelesaikan tugas metode memancing dengan adonan bola tingkat lanjut. Sekarang, dapat dikatakan bahwa untuk partikel adonan yang menempel di bagian luar karet gelang, Yu Feng dapat mengendalikan penyebarannya melalui teknik tangan yang berbeda, mencapai keadaan yang diinginkannya. Aku akan mencobanya, jawab Yu Feng dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah menyesuaikan metode memancing, efeknya jelas, dan dengan melemparkan umpan lagi ke air, ia mendapat gigitan lagi. Sekarang Guru Bai dan Zhao kecil tidak dapat duduk diam lebih lama lagi. Sementara yang lain mendapat aliran gigitan yang stabil pada siaran langsung mereka berhenti menangkap apapun sejak awal. Apa yang harus mereka lakukan? Zhao Dezong lebih cerdik, diam-diam mengamati sebentar, dan dengan cepat mengetahui metode memancing Yu Feng. Ia mulai meniru, mendorong kulit timah dan mencoba menerbangkan timah. Mencobanya sendiri adalah satu hal, tetapi di sela-sela casting, ia juga mengirim pesan kepada Guru Bai. Full flying lead, ikannya ada di depan. Setelah tekniknya disesuaikan, umpannya mendarat di depan dan langsung mendapat gigitan, dan tak lama kemudian Zhao Dezong berhasil mendapatkan seekor ikan. Melihat keefektifannya, Guru Bai mengambil pendekatan yang lebih ekstrim, mengganti tongkat yang lebih kaku dan siap ditangkap dengan tongkat yang lebih lembut. Setelah tongkat pancingnya diganti, Guru Bai bahkan tidak menggunakan tali pancing terbang, ia langsung mulai memancing dan ia pun mulai menangkap ikan. Beberapa saat kemudian Yu Feng merasa ada yang tidak beres. Pelampungnya sudah jauh lebih dekat ke pantai daripada Tuan Bai, setidaknya setengah meter lebih dekat. Bahkan setelah dia mendorong pelampungnya ke atas, perbedaannya seharusnya tidak terlalu banyak. Yu Feng mengatur ulang pelampungnya ke posisi yang ditandai oleh kacang di jalur utama dan melempar tongkatnya untuk memeriksa. Sekarang jelas, lawan tidak menggunakan tongkat sepanjang 4,5 meter sama sekali, 16 kaki, 4,8 meter. Dalam keadaan normal, di lubang yang padat penduduk seperti ini, batang yang sedikit lebih panjang atau lebih pendek tidak akan menjadi masalah. Batang pancing sepanjang 3,6 meter sudah cukup baik saat mereka memulai. Namun kini, saat ikan bergerak ke tengah kolam, setiap sentimeter tambahan berarti keuntungan mutlak, timah terbang penuh lebih kuat daripada melempar tongkat pancing penuh, dan melempar tongkat pancing penuh lebih kuat daripada melempar 8/10 tongkat pancing. Seperti kata pepatah lama, semakin panjang, semakin kuat. Tempat pemancingan Little He memiliki batas joran 4,5 meter. Pantai selatan dan utara lebarnya sekitar 22 meter, dengan tali pembatas batang direntangkan di tengahnya. Para pemancing tetap biasanya berperilaku baik, dan memancing dengan terhormat, jarang melibatkan joran dan tali pancing yang tidak sesuai. Tanpa diduga, Tuan Bai yang tampaknya cukup sopan, telah memasang tongkat yang tidak pantas tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah memahami situasinya, Yu Feng diam-diam mulai menghitung. Dalam pikirannya, full flying lead-nya sepanjang 4,5 meter, dan bahkan dengan panjang tongkatnya yang sama dengan lawannya yaitu 4,8 meter. Terdapat perbedaan panjang total sebesar 60 cm. Full flying lead dapat melemparkan lemparan sedikit lebih jauh. Tetapi tentu saja tidak sebanyak itu. Lawan saat itu sedang memancing secara normal dengan joran sepanjang 4,8 meter. Begitu ia beralih ke full flying lead, memancing menjadi lebih
Sulit. Jika mereka terus memancing dengan cara ini untuk beberapa waktu. Lebih lama, ikan-ikan pasti akan bergerak ke dalam, dan permainan akan berakhir bagi semua orang. Setelah dengan cepat mempertimbangkan untung ruginya, Yu Feng mengambil keputusan. Hei, Tuan Bai, apakah kamu tidak sengaja mengambil tongkat yang salah? Yu Feng berteriak dengan kaku. Tuan Bai terkejut ketika mendengar ini, menoleh untuk melirik Yu Feng, dan berkata, "Ah, ikan-ikannya tidak menggigit dengan cepat, jadi saya sengaja beralih ke joran yang lebih lembut." Tuan Bai tampak terhormat, tetapi sebenarnya dia licik. Yu Feng telah mengisyaratkan masalahnya secara halus, tetapi Tuan Bai pura-pura bodoh. Ini bukan tentang kelembutan batangnya. Panjangnya tidak tepat. Pelampung Anda dipasang lebih dari setengah meter lebih jauh dari pelampung saya. Cara memancing seperti ini sebenarnya kurang tepat ya? Big Cannon Pit, taruhannya tinggi. Jika ikan tidak menggigit, apa yang dapat Anda lakukan? Tentu saja kami tidak bisa menjadi satu-satunya yang memancing. Sementara kalian hanya menonton. Tuan Bai memiliki logikanya sendiri yang aneh. Meski jelas tidak pantas, kata-katanya membawa aura kebenaran yang aneh yang membuat orang bingung apakah harus tertawa atau menangis. Yu Feng, meskipun terkadang licik, pada umumnya berterus terang dalam urusannya, termasuk memancing, dan dia membenci manipulasi terang-terangan. Sekarang, saat memancing berdampingan, ketika seseorang tanpa malu-malu beralih ke tongkat yang lebih panjang, Yu Feng jelas tidak tahan. Kalau begitu caramu bicara, aku mungkin harus panggil bos. Balas Yu Feng. Pada saat itu, Zhao Dezong, yang sedari tadi diam, melengkungkan bibirnya dan menimpali. Ayolah, Yu, kita semua berteman di sini. Ayo bersenang-senang bersama. Mengapa harus begitu picik? Kamu juga menangkap ikan, kan? Tepat sekali, kami sudah membayar untuk memancing. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Lagi pula, bukankah kamu sendiri masih menangkap ikan? Didukung oleh temannya, Tuan Bai menggumamkan kalimat lainnya. Yu Feng mengerutkan kening pada Tuan Bai, ini bukan hanya tentang aku yang picik. Ada aturan untuk memancing yang benar, jadi mengapa ia diizinkan beralih ke tongkat yang lebih panjang dan berbuat curang? Jika lokasi pemancingan maju, Anda bisa terus memancing dengan pemberat timah, lalu bagaimana dengan kita yang lain? Saya peringatkan Anda, jika Anda mengembalikannya, saya akan berpura-pura tidak melihat apapun. Kalau tidak, kita akan bicara dengan bos. Dalam situasi semacam itu, secara umum ada dua solusi apabila ada tetangga yang memergoki, mengganti batang besi sendiri sehingga tidak ada yang dirugikan, atau menelepon bos. Tidak mematuhi aturan sudah pasti merupakan pertarungan yang sia dan tidak ada ruang untuk diskusi. Melihat tekad Yu Feng, Tuan Bai hanya bisa dengan berat hati mengemasi tongkatnya yang sepanjang 4,8 meter. Namun, menyingkirkan tongkat itu begitu saja tidak mengakhiri masalahnya. Setelah mengganti tongkat pancingnya dan memainkannya sebentar, Tuan Bai mulai melempar dengan benar lagi, dan tempat pendaratan pelampungnya masih jauh lebih jauh daripada Yu Feng. Yu Feng, melihat ini, dipenuhi tanda tanya. Apa-apaan? Bab 176. Tindakan penanggulangan. Tatapan mata Yu Feng menyapu susunan tongkat dan tali milik lawannya, dan dia mendapatkan jawabannya. Orang ini bertindak terlalu jauh, ia memang mengganti batang joran, tetapi bukan tali utama. Ia masih menggunakan pelampung yang sama berukuran 4,8 m, dan beralih ke pelampung baru, yang panjangnya beberapa puluh sentimeter. Meskipun pengaturan ini mungkin membuat ikan agak sulit untuk masuk dan memperlambat kecepatan tangkapan, pengaturan ini juga dapat melemparkan ikan ke jarak yang relatif jauh, sama efektifnya dengan mengganti joran dan tali pancing yang baru saja digunakan beberapa waktu lalu. Lihat sendiri, tongkatnya panjangnya 15 kaki. Setelah berganti
Guru Bai bahkan sengaja menunjukkan tanda panjang pada gagang tongkat itu kepada Yu Feng beberapa kali untuk menunjukkan bahwa ia telah mengganti tongkatnya. Sekarang Yu Feng merasa frustrasi. Aturan situs pemancingan membatasi panjang joran tetapi tidak secara jelas mensyaratkan panjang pelampung atau tali tertentu. Meskipun tongkat lawan yang terlalu panjang bisa menjadi alasan untuk mengeluh kepada pemilik situs, tidak banyak peluang untuk menyelesaikan masalah dengan cara itu sekarang. Anak muda memang terlalu pemarah. Kenapa tidak sekadar menikmati memancing berdampingan, bersikap sedikit akomodatif, dan selesai? Kenapa harus repot-repot seperti ini? Sekarang saya masih bisa melempar cukup jauh, apa yang dapat Anda lakukan? Jika kau tidak tahan, pergilah mengadu ke pemilik kolam. Mari kita lihat apakah Xiao He peduli atau tidak. Melihat wajah Yu Feng menegang dan tampak agak tidak menyenangkan, Guru Bai menambahkan kalimat ambigu lainnya. Dalam percakapan normal, mikrofon siaran langsung menyala, dan semua orang dapat mendengarnya. Saluran publik langsung meledak. Sial, siapa orang ini? Sombong sekali. Tidak berkelas, Black Pit hanya dimanjakan oleh elang-elang pelanggar aturan ini. Jika dia bisa berubah, kita juga bisa. Potong saja dia, biarkan dia pamer. Kakak Feng punya sifat pemarah. Kalau aku pasti sudah mencari pemilik kolam itu sekarang. Bukankah terakhir kali kamu bilang kalau peraturan di sini sangat ketat dan tidak ada pengecualian untuk pelanggaran peraturan? Orang misterius, karena tidak ada batasan panjang tali dan pelampung, kamu bisa menggunakan pelampung tarik, dan tetap bisa melempar lebih jauh darinya. Saat itu, suara pemberitahuan sistem muncul di benak Yu Feng. Ding! Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah saat ini sedang memancing dalam lingkungan persaingan tidak sehat. Fungsi pembalasan otomatis diaktifkan. Apakah Anda mengonfirmasi penerapannya? Barang-barang yang disediakan oleh rencana pembalasan akan menghabiskan 2 kali lipat jumlah poin lotre normal untuk pembelian. Peringatan khusus mengenai keadilan dan kebanggaan jika saldo tidak mencukupi. Sistem mengizinkan penarikan poin berlebih sementara. Lawan mengeksploitasi peraturan lokasi pemancingan, tetapi tidak dapat lolos dari penilaian sistem, dan Yu Feng baru saja memicu pembalasan otomatis terhadap penjahat lokasi pemancingan. Pembalasan? Pembalasan apa? Bagaimana cara membalas? Yu Feng mulai berkomunikasi dengan sistem. Berdasarkan pelanggaran aturan saat ini, sistem menilai bahwa rekomendasi terbaik adalah 1, dragging float, dan 1, super long mast cut card. Pelampung tarik, pelampung khusus yang dirancang khusus untuk situasi keterbatasan joran dan panjang pelampung saat memancing di Black Pit. Panjang total 55 cm, panjang penglihatan 5 cm. Panjang batang pelampung 46 cm. Dikombinasikan dengan metode memancing dengan tali mengambang. Memungkinkan untuk menjangkau titik yang lebih jauh, sehingga secara tepat meningkatkan hasil tangkapan ikan. Catatan, harga jual sistem saat ini 28.888 poin. Kartu super panjang harus dipotong, kartu restriktif, setelah digunakan pada target tertentu, memicu efek ini, selama pemancing. Target menggunakan panjang tali yang melebihi nilai standar, ikan yang ditangkap harus memotong tali dan putus. Durasi 10 jam. Catatan, harga jual sistem saat ini 36.666 poin. Yu Feng terkejut melihat produk yang diperbarui oleh sistem. Tetapi setelah membaca kinerja dan deskripsi, semuanya tampak cukup sesuai, terutama kartunya, cocok untuk merawat orang di sebelahnya. Satu-satunya bagian yang menyakitkan adalah pengurangan poin ganda. Kedua item tersebut jika digabungkan akan berharga lebih dari 60.000 poin, yang mana Yu Feng dapat membelinya dengan poin simpanannya. Sekarang bukan saatnya untuk khawatir tentang poin, banyak pemirsa yang menonton. Yu Feng menggertakkan giginya dan tidak ragu lagi, memilih untuk mengonfirmasi. Ding! 65.554 poin dikurangi.
Pelampung khusus telah otomatis ditempatkan di kotak pelampung. Kartu super panjang yang harus dipotong, dapat dipilih dan ditargetkan di ruang virtual menggunakan pikiran Anda, dan aktivasi selesai. Jangan terburu-buru menggunakan float, tapi pertama-tama, mari kita atur kartunya. Yu Feng memilih guru Bai, dan dengan pikiran, kartu virtual diaktifkan dan digunakan. Orang tua di sebelah Yu Feng tiba-tiba merasakan sedikit kecemasan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi perasaan ini lenyap dalam sekejap mata. Saudara-saudara, ikan ini agak sulit ditangkap. Sudah waktunya kita mengeluarkan senjata rahasia kita, teriak Yu Feng sambil berbalik dan mengambil kotak pelampung dari tas pancingnya. Memang, saat kotak pelampung dibuka, ada pelampung dengan rasio ukuran yang agak unik. Benda ini benar-benar berbeda dari pelampung biasa, dengan badan yang sangat kecil dan hanya 3 lubang untuk ekornya. Yang benar-benar menarik perhatian adalah kaki karbonnya yang panjangnya 40 cm. Kendaraan jenis apa ini, Saudara Feng? Kelihatannya aneh sekali. Apa kegunaan benda ini? Bisakah pakar menjelaskan apa ini dan bagaimana cara menggunakannya? Yu Feng, yang memegang pelampung, berkata, pelampung running lead, juga dikenal sebagai pelampung berdiri sendiri tanpa timbal. Secara khusus dikembangkan untuk memancing dalam kondisi ekstrim. Prinsip operasinya agak mirip dengan full flying lead, tetapi efeknya bahkan lebih ekstrim, menjangkau jarak yang lebih jauh. Badan pelampung sangat tipis, sehingga tidak menyerap timbal, daya. Apung seluruh pelampung hampir seluruhnya dikonsumsi oleh kaki karbon yang panjang. Bila menggunakan ini, lead skin hanya perlu berukuran sedikit lebih besar dari yang digunakan untuk memancing dengan tali biasa. Setelah dilemparkan, tali bawah air menjadi hampir sepenuhnya kencang dan diagonal. Metode memancing rotasi normal memiliki tali dan tali angin yang biasanya vertikal, dan umpan jatuh lebih dekat dibandingkan saat talinya benar-benar kencang. Namun, jenis pelampung ini juga memiliki kekurangan. Proses mengangkat joran untuk mengaitkan ikan sangat mirip tarik tambang, sehingga ikan mudah lari atau putus dari kail. Setelah menjelaskan dasar-dasar pelampung tarik, Yu Feng dengan santai melepaskan pelampung biasa dari tongkat dan menggantinya dengan yang baru. Pelampung seret tidak memerlukan penyesuaian kulit timah, cukup dengan melonggarkan sedikit kacang pada dudukan kulit timah. Setelah demonstrasi singkat, Yu Feng melemparkan tongkat itu ke dalam air dan mulai melakukan penyesuaian. Karena proporsi pelampung serat, kakinya yang panjang dapat membuat tali miring lebih langsung dan menjangkau lebih jauh. Setelah mengganti pelampung, pelampung perlu didorong sedikit ke atas. Begitu dia selesai mendorong pelampung, penyesuaian tali Yu Feng pun selesai. Tepat pada saat itu, Tuan White di sebelahnya berhasil menangkap seekor ikan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia dengan cekatan dan hati-hati menusuk mulut ikan itu, tetapi sebelum ia dapat meluruskan tongkat pancingnya sepenuhnya, tongkat itu patah. Kembali menjadi lurus, dan tali pancingnya pun terputus. Sebagai seorang pemancing dengan dasar-dasar yang kuat seperti Tuan Putih, masalah seperti kail patah atau ikan berlarian jarang terjadi. Tenaga yang ia kerahkan pada gips itu seharusnya baik-baik saja. Tetapi melihat garis pemimpin yang dipotong, Tuan White sedikit tertegun. Apa yang telah terjadi? Mengapa tali pancingnya putus, dan saya tidak merasakan ikan itu mengerahkan tenaga yang terlalu besar hingga tidak dapat saya kendalikan? Mungkinkah ada retakan pada garis pemimpin? Setelah mengganti dengan rangkaian tali pemimpin yang baru dan mengetahui bahwa full flying lead membuat kail lebih mudah patah. Selama tarik tambang, Tuan White secara khusus beralih ke tali pemimpin 2-0. Namun tak lama kemudian, ia mengalami kejadian pelampung hitam. Lagi, mengangkat tongkat pancing untuk mengait ikan, dan setelah beberapa saat terhenti, tali pengikat terputus lagi. Kali ini Tuan White benar-benar patah semangat. Dengan tali pancing 2-0, bahkan dalam tarik tambang, peluang untuk berhasil mendaratkan ikan lebih dari 60%.
Namun sekarang, setelah beralih ke garis yang lebih panjang dan sedikit mengerahkan tenaga, ia telah memotong 2 set garis. Pemimpin secara berurutan. Bab 177. Metafisika kail sabit. Sebagai pemancing berpengalaman, Guru Bai selalu menggunakan tali pancing yang diikat sendiri, yang jarang menimbulkan masalah. Mengingat keakrabannya dengan jenis ikan dan model mana yang harus digunakan. Tetapi situasi saat ini jelas tidak benar. Tidak mau kalah, Guru Bai segera mengganti pemimpinnya yang baru. Sebelum mengikatkannya ke cincin segi 8, ia dengan hati-hati memeriksa detail pengikatan pada posisi 2 pegangan kail ikan. Memastikan tidak ada masalah, lalu menggulung 2 umpan lembut dan lengket untuk melanjutkan memancing. Pelampung nakal ke tali nakal, titik jatuhkan umpan lebih panjang dari yang lain. Tak lama kemudian, dia mendapat gigitan lagi. Mirip dengan 2 kali sebelumnya, ikan itu hanya melawan secara simbolis sesaat sebelum pemimpinnya membentak lagi. Brengsek. Ada yang mencurigakan di sini. Guru Bai mengangkat pancing dan memeriksa tali pancing utama di tangannya, mengamati bagian tali pancing yang putus. Pemimpin pada hakikatnya adalah barang habis pakai yang perlu diganti secara berkala. Bagi para nelayan, memotong kail atau memutuskan tali pancing adalah hal yang lumrah. Biasanya, jika tali pengikat diikat dengan benar, tali tersebut akan putus di atas pegangan kail, yang merupakan bagian terlemah dari keseluruhan pengaturan. Pemancing berpengalaman menyebut jenis patahan ini sebagai memotong kail. Meski patah bukanlah hal yang aneh, patahnya tali busur hanya dengan sedikit tenaga adalah hal yang tidak biasa. Guru Bai melirik titik patah pada bagian depan, yang sedikit memutih, tetapi tampak baik-baik saja. Mungkinkah ada yang salah dengan bahan pemimpinnya? Guru Bai menggaruk kepalanya, bingung, dan menyimpulkan bahwa penuaan bahan pemimpin pastilah satu-satunya penjelasan logis ketika kenyataan tidak sesuai dengan pemahamannya yang biasa. Guru Bai, apa yang terjadi padamu? Mengapa Anda terus-terusan memotong kail? Kamu membiarkan ikan berenang di area umpan? Sama sekali tidak. Seperti gayamu. Zhao Dezong melirik Guru Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan ekspresi frustrasi, Guru Bai menjawab, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Sebelumnya saya berhasil menangkap ikan dengan baik, tetapi kailnya mulai putus setelah saya beralih ke umpan terbang penuh. Xiao Zhao, apakah kamu punya pemimpin cadangan? Berikan aku sedikit. Saya menduga bahan kail yang saya ikat sudah tua. Ukuran apa yang kamu gunakan? Saya membawa banyak sekali. Zhao Dezong, seorang pemilik toko peralatan pancing, tidak pernah kekurangan pemimpin. Setiap kali ia pergi memancing, ia selalu membawa banyak umpan. Biasanya dikemas rapi dalam set berisi 10 pasang umpan. Dengan berbagai ukuran. 2-0, berikan aku 1 set. Guru Bai berbalik dan mengambil 1 set kail, lalu segera menukarnya. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum mereka membentak lagi. Sementara Guru Bai memotong kail sampai mempertanyakan pilihan hidupnya, hasil memancing Yu Feng mulai stabil. Joran standar, tali standar, tetapi ia beralih ke pelampung yang dapat memperbaiki sendiri, dan titik jatuhnya umpan hampir sama jauhnya dengan pancing nakal Bai. Untuk memadatkan area umpan, Yu Feng sengaja mengatur waktu penyebaran setiap bola umpan setelah menyentuh air, memastikan sebisa mungkin umpan tersebut menempel di area umpan untuk memusatkan ikan. Di sampingnya, Guru Bai terus memotong kail dan menakut-nakuti ikan agar menjauh dari area umpan sementara area Yu Feng terisi dengan umpan yang cukup untuk memberi makan ikan, yang segera menyebabkan perubahan halus pada situasi ikan. Ikan mas, yang didorong oleh stres, secara bertahap mulai berkumpul di tempat Yu Feng dan trennya meningkat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Guru Bai telah menyelesaikan 1 set soal yang baru saja didapatnya. Sejak ia mulai memancing, ini adalah jumlah kail terbanyak yang pernah ia potong. Efek kartu itu terlalu dominan,
seperti yang dijelaskan, jika panjang tali utama melanggar aturan, mengaitkan ikan berarti batas tertentu. Bahkan ketika guru bayi mendorong joran pancing kembali ke posisi normal untuk memancing di dasar laut yang stabil, mengaitkan ikan tetap berakhir dengan mata kail yang putus. Bagi guru bayi, ini merupakan anomali yang menyebalkan. Namun di mata penonton yang melakukan streaming langsung, hal itu berubah menjadi lelucon. Hahaha, orang di sebelahnya lucu sekali. Baru mulai memancing, saya jarang melihatnya menangkap ikan, tapi dia memotong kail. Seperti seorang profesional. Saya merasa jika saya naik ke sana, saya akan tampil lebih baik darinya. Dengan keterampilan seperti itu, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk memancing di Big Cannon Pit? Apakah karena dia lebih punya uang daripada akal sehat? Dia baru saja pamer ke kakak Feng sambil nyengir lebar belum lama ini, dan sekarang dia pasti tercengang. Apakah kalian sudah mendengarnya sebelumnya? Orang ini bahkan meminjam garis pemimpin orang lain, saya yakin. Itu tidak ada hubungannya dengan garis itu sendiri. Ini murni karena teknik memancingnya yang pelit bermasalah, itulah sebabnya hal ini terjadi. Analisis saudara di atas tepat sekali, kurang terampil tapi tetap berpura-pura jadi ahli, ketahuan itu tamparan keras. Wah, lucu sekali, melihatnya tertangkap basah juga cukup lucu. Saudara Feng, mungkin atur kameranya agar semua orang bisa ikut menebak apakah tangkapan berikutnya akan tertangkap. Lupakan saja, aku sudah menghitung, sejak dia beralih ke pancing. Nakal itu, dia sudah mendapat 16 pasang, dan belum mendapat satu ikan pun. Apakah Anda perlu menebak apakah itu akan tersangkut? Itu pasti masalah, loh. Menghadapi godaan main-main dari saluran publik, Yu Feng tetap diam dan tidak berpartisipasi. Setelah beberapa waktu dihabiskan untuk melempar, ia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan situasi memancing. Meskipun gigitannya tidak cepat, ia mempertahankan kecepatan sekitar 1 ikan per menit. Melihat semua orang begitu tertarik pada Old Bay, Yu Feng hanya menyesuaikan sudut kamera sehingga mencakup area itu. Mengikuti saran semua orang, saya telah menyesuaikan kamera. Mari kita semua melihat kecelakaan penangkapan ikan secara objektif dan menahan diri dari menyerang pribadi atau mengikuti orang lain. Kini, ekspresi Bai Tua menjadi makin jelek karena Yu Feng terlalu jahat, menyiarkan rasa malunya secara langsung. Yu Feng, apakah kau senang dengan kemalanganku? Urat-urat dahi Bai Tua muncul saat dia menyipitkan mata dan bertanya pada Yu Feng. Yu Feng menyeringai, kau terlalu memikirkannya. Saya rasa tersangkut adalah masalah memancing Anda. Mengapa Anda tidak mencoba mengubah panjang jalur utama ke standar? Pada titik ini, Bai Tua telah memperoleh begitu banyak hal, hingga ia meragukan kehidupan itu sendiri. Dia mencoba hampir semua hal yang dapat dipikirkannya. Mendengar saran Yu Feng, dan karena gigitannya memang tidak enak, dia pikir sebaiknya memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup. Berganti ke tali pancing standar sepanjang penuh, Old Bay mengganti sepasang kail lainnya ke dalam kotak tali pemimpinnya. Ia kehabisan kail ukuran 2,0, dan alat pancingnya menggunakan ukuran 1,5. Setelah banyak rasa malu, pelampung akhirnya menunjukkan adanya gigitan. Dan percayalah atau tidak, itu tidak tersangkut. Tali pengikat 1,5 berkali-kali lebih kuat daripada tali pengikat 2,0 yang pernah digunakannya sebelumnya. Tali pancing dan tongkat pancing berdengung saat ikan menariknya. Tetapi anehnya tidak tersangkut. Melihat ikan itu lelah dan dibawa ke darat, Bai Tua merasa kalah. Di dalam hati, tali pemimpin 2,0 yang digunakan sebelumnya dan tali pemimpin 1,5 yang digunakan sekarang keduanya diikat kemarin. Mereka dibeli bersama-sama dan selalu disimpan di kotak peralatan pancing. Seharusnya tidak ada perbedaan performa yang signifikan, namun ikan ini tidak tersangkut. Hahaha, siapa yang bertaruh tadi kalau ikan ini tidak akan tersangkut? Apakah kita perlu mengandalkan metafisika untuk memancing? Sekarang, secara logika,
Beralih ke jalur standar akan membuat rintangan. Lebih mudah diatasi dibandingkan dengan jalur nakal. Aku benci hatiku yang bodoh mengirimkan, Heartbeat X3. Aku benci hatiku yang bodoh mengirimkan, Cutie X3. Aku benci hatiku yang bodoh mengirimkan, sungguh mencintaimu X3. Aku benci hatiku yang bodoh. Sialan, aku terima kekalahanku, tapi memang agak aneh. Itu memang aneh, bukan hanya Bai Tua yang merasa itu misterius. Bahkan Zhao Dezong yang berada di sisi berlawanan dari Yu Feng merasa sulit untuk mengerti. Bab 178. Respon stres. Zhao Tua telah menjalankan tokonya selama bertahun-tahun, dan lini. Anak perusahaan yang dijualnya semuanya diikat dengan tangan. Jika keterampilannya dalam mengikat kail dinilai oleh sistem. Bahkan jika keterampilannya tidak mencapai level master. Keterampilannya tetap setidaknya di atas level ahli. Tidak ada masalah sama sekali dengan tingkat kualitas produk yang baik dan unggul. Namun hari ini, sementara si tua Zhao sendiri tidak menemui masalah apapun saat memancing, Guru Bai, yang mengambil tali pancing tambahan, secara aneh memutuskan kailnya. Mereka awalnya berencana menggunakan beberapa trik untuk memberi Yu Feng pelajaran di antara mereka berdua, tetapi sekarang Guru Bai benar-benar menjauh dari cobaan itu, dan tangkapan Zhao Dezong pun tidak terlalu mengesankan. Setelah Yu Feng beralih ke running lead float, tempat pendaratan. Umpannya setidaknya beberapa puluh sentimeter lebih jauh dari Zhao Dezong, perbedaan jarak yang signifikan tersebut telah menentukan hasil tangkapan akhir. Melihat seluruh area pemancingan, sangat sedikit tempat pemancingan yang dapat mempertahankan irama tetap dalam menangkap ikan, dengan hanya 4 posisi tepi yang menghasilkan tangkapan yang stabil dan terus-menerus, sebagian besar pemain telah memadamkan antusiasme mereka. Suasana di area pemancingan tidak menyenangkan, banyak pemancing yang sudah membayar menggerutu dan mengeluh, dan He Wenlong, bos, yang berkeliling di area pemancingan pun merasa cemas. Menjalankan area pemancingan Black Pit dan mempertahankan reputasi yang baik sangatlah sulit. Namun menghancurkannya hanya membutuhkan beberapa kejadian buruk saat memancing dan dengan cepat hilangnya kredibilitas akan terjadi. He Wenlong memahami prinsip ini, jadi begitu dia menyadari kelemahannya di awal, dia mulai memanggil orang-orang untuk menganalisis apa masalahnya saat ini. Setelah berkomunikasi beberapa kali, tercapailah konsensus umum. Masalah bukan pada kualitas ikan, tetapi ikan terlalu stres, mudah gugup, dan suhu air yang sedikit lebih rendah telah mendorong mereka ke tengah lubang. Setelah mencapai kesimpulan ini, He Wenlong memanggil kepala bagian akuakultur yang bertugas mengangkut ikan dalam truk, hanya untuk mengetahui bahwa kepala bagian tersebut telah mengambil jalan pintas dan tidak menambahkan obat anti-stres ke dalam kotak air saat mengangkut ikan. Begitu inti masalahnya teridentifikasi, He Wenlong segera memikirkan solusinya. Ikan stres dan takut, tidak mau menggigit, lalu temukan cara untuk membuat mereka aktif dan gelisah. Ada pengobatan khusus untuk mengatasi perilaku stres seperti itu. Dalam akuakultur, He Wenlong mengirim stafnya untuk membeli sekotak stres spirit dengan mobil. Setelah membeli obat, He Wenlong sambil membawa pengeras suara berteriak di tepi lubang, "Maaf, saudara-saudara yang datang mendukung kami hari ini. Ikan-ikannya tidak terlalu kooperatif. Setelah berdiskusi dengan beberapa teman, kami pikir ikan di kolam mungkin ketakutan karena stres, jadi semuanya harap hentikan memancing Anda, dan kami akan menambahkan oksigen selama 1 jam. Selama waktu ini saya akan menyebarkan obat-obatan untuk melakukan penyesuaian, dan jika tingkat penangkapan ikan masih belum mencapai minimal 60%, semua orang akan mendapatkan pengembalian dana. Saya telah menyiapkan makan siang sederhana untuk semua orang pada siang hari, sebagai tanda kecil kompensasi untuk saudara-saudara. Saya mohon maaf kepada semua orang." Dengan pengumuman lewat pengeras suara itu, para pemancing yang beberapa saat sebelumnya mengumpat, kini terdiam. He Wenlong, tetaplah orang benar yang mereka kenal, yang sudah berupaya mencari solusi bagi semua orang. Pada saat ini,
Mungkin yang paling frustrasi adalah para pemancing. Di empat sisi luar, karena posisi mereka masih berada di tengah-tengah aksi yang terus-menerus. Namun, secara kebetulan, orang-orang yang menggambar tepi luar semuanya cukup mengenal He Wenlong. Karena Bos Pit sudah berbicara, mereka pun terpaksa berhenti memancing. Setelah pengumuman melalui pengeras suara selesai, hanya dalam hitungan menit dua mesin oksigenasi berdaya tinggi mulai menyala. Dan tak lama kemudian permukaan kolam bergulung-gulung oleh ombak. Sehingga mustahil untuk meneruskan menonton pelampung dan ikan. Seperti biasa, para staf mengeluarkan ember plastik berukuran sedang dari gudang. Dan dengan sendok kecil mulai menyiramkan air obat ke seluruh area pemancingan tanpa henti, sambil terus memercikan air obat yang berwarna putih susu, sementara para pemancing, setelah susah payah di pagi hari, mulai menyimpan perlengkapan mereka dan berlindung di tempat teduh untuk beristirahat. Melihat penangkapan ikan normal tidak bisa dilanjutkan, Yu Feng berkata dalam siaran langsung, kalian baru saja mendengar pengumuman dari pemilik kolam, bahwa kondisi ikan memang agak tidak normal, dan sekarang kami perlu menambahkan oksigen dan menyebarkan obat-obatan untuk penyesuaian. Saya tidak akan menghentikan siaran untuk saat ini, mari kita mengobrol sebentar, bertukar ide. Bagaimana dengan ahli mematahkan kail? Mengapa tidak membiarkan dia datang dan bertukar pikiran dengan saudara-saudaranya? Orang di atas itu benar-benar jahat, menunggu saudara Feng berkelahi dengan seseorang. Tidak bisa menahan kentut dengan baik. Tidak bisa menahan kentut dengan baik sesatu. Karena kita punya waktu, mari kita bicarakan tentang keterampilan dan metode memancing hari ini. Pria misterius sebelumnya menyebutkan sesuatu, dan saudara Feng juga memberikan pengantar singkat, namun tidak menjelaskan semuanya. Apa sebenarnya metode memancing dengan tali terbang dan metode memancing dengan tali mengambang? Saya juga penasaran dengan ini, saya pikir saya satu-satunya yang tidak mengerti. Anggap saja aku tidak mengerti. Sekarang, mari kita undang saudara Feng untuk mengikuti kuliah keterampilan memancing. Ketuk 2 kali hati merah dan mulailah berbagi hadiah Anda. Karena tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan, Yu Feng melihat banyak pemirsa streamingnya memiliki pertanyaan ini, jadi dia terinspirasi dan berkata, baiklah, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan semuanya. Kita akan menuju ke kolam renang tuning. Mereka baru saja mengganti air di sana, airnya jernih, dan Anda bisa melihat dasar kolamnya. Setelah membuat pengumuman ini, Yu Feng mengambil pancingnya dan berjalan menuju lubang kecil di luar pagar area pemancingan, yang digunakan untuk menyetel pelampung. Belum lama berselang sejak air di kolam penyetelan diganti, tidak ada ikan, dan tidak ada perawatan khusus dengan bahan kimia untuk mempercepat pertumbuhan air, jadi airnya sangat jernih. Dengan kedalaman sekitar 1,5 meter, orang hampir bisa melihat dasarnya. Untuk menjelaskan perbedaan spesifik antara berbagai metode penangkapan ikan, cukup sederhana jika Anda memiliki akses ke air. Yu Feng menyiapkan 2 set tali pancing dan secara khusus membuat umpan cacing tanah biasa yang diberi pewarna merah. Dengan penuh kemeriahan, ia memulai penjelasannya. Dalam memancing di Taiwan pada umumnya, ketika trolling berada dalam jarak yang wajar, garis air dan garis angin hampir vertikal. Biarkan saya menyesuaikan sudut kamera ke bawah, sehingga Anda semua dapat mengamati dengan saksama. Bagi yang belum mengaktifkan 4K, sebaiknya aktifkan sekarang. Anda akan bisa melihatnya dengan jelas. Berkat resolusi yang sangat tinggi, memang, situasi garis-garis di air dapat terlihat dengan jelas. Tampak jelas bahwa garis dari ujung joran ke pelampung memiliki sedikit kemiringan, sedangkan garis dari dudukan pelampung ke pemberat hampir vertikal, dengan sudut sebenarnya sekitar 90 hingga 100 derajat. Beginilah penampakan ikan normal kami. Saya akan memasang 2 umpan cacing tanah, dan Anda bisa melihat di mana umpan itu mendarat. Setelah mengatakan itu, Yu Feng memasang umpan cacing tanah pada
kail kembarnya dan melemparkannya ke dalam air. Umpan yang berwarna merah menyala sangat menarik perhatian, dan terlihat jelas di mana ia mendarat. Oleh karena itu, Yu Feng membuat tanda di tepi pantai, sejajar dengan tempat umpan itu ditaruh. Setelah memperagakan metode memancing yang normal, Yu Feng menaikkan dudukan kulit timah dan pelampung, lalu menyetel pengaturan tali ke full flying lead. Perhatikan beberapa poin ini, semuanya. Pertama, kecepatan umpan mengenai air, kecepatan pelampung terbalik, dan terakhir, di mana umpan mendarat di air. Setelah memberitahu para pendengarnya, Yu Feng memasang umpan pada kail kembar itu lagi dan melemparkannya sekali lagi. Dalam video, berbagai detail pengaturan tali saat mengenai air dapat terlihat dengan jelas. Pertama adalah membalik pelampung. Setelah kulit timah didorong ke bawah pelampung, terbaliknya. Pelampung itu dapat digambarkan secepat kilat, pelampung itu terbalik saat mengenai air. Tanpa percepatan kulit timah, turunnya umpan jauh lebih lambat. Melayang perlahan hingga akhirnya menetap di dasar beberapa saat. Kemudian, Bab 179. Tutorial teknik memancing dengan barang kering. Efek dari full flying lead pada dasarnya tercermin dalam fakta bahwa proses keseimbangan seluruh jalur utama yang memasuki air telah berubah dibandingkan dengan memancing di Taiwan yang normal. Dengan lead skin mencapai posisinya terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan penundaan tertentu dalam proses umpan pada subline jatuh ke air, sehingga titik masuk garis air ke dalam air menjadi agak lebih maju dibandingkan dengan keadaan normal pada kondisi full flying lead. Garis air direntangkan miring, tidak terlalu lurus sama sekali. Dengan sudut perkiraan sekitar 120–130 derajat. Dilihat dari titik masuk umpan, pada kondisi full flying lead. Titik masuk umpan jauh lebih jauh dibanding dengan memancing di Taiwan pada umumnya, terlihat paling sedikit 40 cm lebih jauh. Apakah semua orang menyadari perbedaan titik masuk umpan? Yu Feng membuat catatan di tepi pantai sambil memberi isyarat kepada semua orang, dan kamera drone memberikan bidikan close-up yang besar, di mana umpan merah di bawah air terlihat sangat jelas. Sial, hebat sekali, jelas tidak ada yang bergerak, hanya mendorong pelampung sedikit, lalu bisa melayang sejauh itu? Saya belajar sesuatu. Saya tidak pernah tahu Anda bisa melakukan ini saat memancing di Black Pit. Punya beberapa tips yang bagus, kalau dipikir-pikir begini. Bahkan jika orang di sebelahmu beralih ke joran dan tali pancing nakal, mereka tidak akan terlalu dirugikan. Jika garisnya sudah berada pada sudut yang besar, seharusnya tidak ada banyak perbedaan dengan dragging float, bukan? Rasanya efek nyata dari full flying lead sudah cukup mengejutkan. Yu Feng menyeringai dan berkata, selanjutnya, aku akan menunjukkanmu kendaraan hias tarik. Aku yakin kau akan lebih terkejut setelah melihat ini. Yu Feng mengangkat pelampung yang terikat pada tali utama, dengan santai menggantinya dengan pelampung tarik berkaki panjang. Menarik kulit timbal ke bawah ke posisi cincin segi 8, dan tanpa ragu melemparkan 2 cacing kain berukuran normal ke dalam air. Pada lemparan pertama, umpan dan lead skin dengan cepat memasuki air, dan pelampung menghilang sepenuhnya. Bukankah itu salah? Pelabuhannya telah menghilang. Yu Feng mengangguk dan berkata, benar, pelampungnya belum turun. Itu karena pelampung tersebut hampir tidak memiliki bobot dan tidak dapat mengangkat beban lead skin dan umpan. Bila menggunakan pelampung jenis ini, Anda perlu mendorongnya sedikit. Biarkan pemandangan itu muncul. Yu Feng mendorong sekitar 20 cm atau lebih, dan akhirnya, pelampung itu muncul. Dari permukaan air, posisi berdiri pelampung jauh lebih dekat daripada memancing biasa, tetapi titik masuk lead skin dan umpan di dalam air membuat semua orang tercengang. Tanpa daya dukung pelampung, seluruh tali utama hampir seluruhnya terentang dan miring ke dalam air. Bayangkan saja materi geometri yang kita pelajari di sekolah, yaitu segitiga siku-siku. Situasi aslinya secara kasar menampilkan garis air dan garis angin membentuk sudut hampir siku-siku,
Tetapi sekarang, garis air dan garis angin sepenuhnya kencang, hampir menjadi sisi miring dari sudut siku-siku, dengan garis yang sama keluar, jaraknya menjadi jauh lebih jauh. Anda lihat perbedaannya sekarang. Dengan metode ini untuk kondisi memancing ekstrim, jaraknya bisa setidaknya 1 meter lebih jauh daripada tempat memancing konvensional. Yu Feng memberi isyarat untuk menunjukkan perbedaan antara titik masuk terakhir umpan dalam dua metode memancing yang berbeda, berbicara dengan penuh percaya diri. Sial, ini sungguh menakjubkan, kan? Bisakah ikan benar-benar ditangkap dengan cara ini? Tidak heran selalu ada orang yang pandai memancing di Black Pit. Banyak sekali tipu daya yang terlibat. Setelah menonton siaran langsung Saudara Feng, akhirnya saya tahu, ada seorang guru di daerah kami yang diam-diam menggunakan metode ini, dan dia tidak mau berbagi ketika ditanya. Jadi ini triknya, banyak yang dipelajari. Saya akan mencobanya juga saat saya kembali. Sekarang, saya berubah pikiran, bermain di Black Pit sama sekali. Bukan tanpa teknik. Nuansanya sangat rinci. Bisakah metode ini digunakan untuk memancing di alam liar? Aku telah mempelajari trik baru dan akan memasang pelampung tarik. Saat aku kembali, melihat antusiasme penonton siaran langsung untuk mencoba, Yu Feng merasa perlu menyiramkan air dingin dan mendinginkan semua orang. Semuanya, dengarkan aku menjelaskan semua pro dan kontranya. Sebelum memutuskan, teknik memancing ini memang bisa berguna dalam kondisi tertentu. Tetapi banyak pula batasannya. Jadi Anda harus sadar apa yang Anda lakukan. Pertama-tama, ketika menggunakan metode memancing full flying lead, Anda harus menghadapi masalah ketidaktepatan saat melempar. Kulit timbal yang didorong ke bawah pelampung akan memengaruhi ketepatan tempat umpan mendarat, sehingga mudah tersebar dan memperluas area makan. Kedua, dengan teknik seperti full flying lead atau dragging float, talinya tetap kencang, sehingga mengangkat tongkat pancing sama halnya dengan tarik tambang. Hal ini menuntut keterampilan yang lebih tinggi dalam mengendalikan ikan dan sangat mungkin mengakibatkan ikan hilang atau mata kail putus, seperti yang dilihat semua orang pada pemancing sebelah hari ini. Jika kondisi memancing memungkinkan, lebih baik tidak menggunakan metode ekstrim seperti itu. Dan jika Anda menggunakannya, cobalah untuk mengendalikan teknik Anda dan berhati-hati. Setelah menyampaikan hal-hal mendasar, Yu Feng menguraikan secara gamblang kelebihan dan kekurangannya. Gaya mengajarnya berbeda dari master lainnya. Ia tidak pernah menyembunyikan pengetahuan, operasi kehidupan nyata, studi kasus, dan penjelasan detail yang mudah terlewatkan dalam eksperimen. Memberikan pengalaman yang memuaskan bagi mereka yang benar-benar menikmati menonton konten memancing. Tepat saat itu, sebuah pertanyaan yang agak mencolok muncul di obrolan publik. Halo Saudara Feng, saya pendatang baru yang baru saja bergabung. Dan hari ini adalah pertama kalinya saya menonton siaran langsung Anda. Saya punya pertanyaan, mengapa Anda mengatakan begitu mudah kehilangan ikan dan memotong kail, sedangkan pada siaran langsung hari ini, Anda hampir tidak kehilangan satupun? Melihat pertanyaan ini, Yu Feng sedikit terkejut. Sial, bagaimana menjelaskannya? Biasanya, Yu Feng juga melakukan kesalahan saat memancing, termasuk kehilangan ikan dan kail putus. Ia bukanlah mesin dan rentan terhadap kesalahan, tetapi hari ini peruntungannya memang sedikit lebih baik sejak awal sesi memancing rutin. Ia belum pernah kehilangan seekor ikan pun atau memotong kailnya. Wah, hari ini adalah penampilan yang sangat bagus. Bagi kalian yang sering nonton live streaming saya, pasti sudah tahu kalau saya bisa kehilangan ikan, bahkan bisa memutuskan tali pancing utama. Ngomong-ngomong, memancing itu urusan yang sangat subjektif, dan setiap pemancing berbeda-beda, seperti teknik menyambar ikan, seberapa kuat mengangkat joran, dan seberapa dalam kail masuk ke mulut ikan. Apa yang perlu diributkan tentang hal itu? Itu hanya keberuntungan. Saya pernah memancing sepanjang sesi dengan tali pemimpin yang sama tanpa mengubahnya.
Saya juga pernah mengalami sesi di mana saya berhasil menangkap semua ikan yang saya tangkap dan tidak kehilangan satupun. Rasanya seperti saya sedang beruntung, dan tidak peduli bagaimana saya memancing, saya tetap mendapatkan ikan. Tapi kali berikutnya, perasaan itu hilang. Orang misterius, memori otot dalam mengendalikan kekuatan pukulan. Dan teknik memainkan ikan adalah yang paling penting. Selain itu, letak kail di mulut ikan juga mempengaruhi reaksi ikan. Jika kailnya tersangkut di sekitar area jam 12 pada lingkaran mulut besar ikan, ikan tersebut cenderung berperilaku lebih patuh. Semua orang menyuarakan pendapat mereka dan, setelah berdiskusi, banyak yang menyadari bahwa terkadang memancing memang agak mistis. Seperti pengalaman menggunakan kail yang sama selama satu sesi penuh dan menangkap beberapa lusin pon ikan tanpa menggantinya. Banyak pemancing berpengalaman telah mengalaminya, yang hanya bisa dikaitkan dengan keberuntungan. Saat waktu berlalu dengan cepat saat berinteraksi dengan penonton. Dalam siaran langsung, 1 jam berlalu sebelum ada yang menyadarinya. Xiao He menggunakan pengeras suara lagi untuk menarik perhatian semua orang, menandakan berakhirnya istirahat 1 jam, dan semua orang dapat kembali ke tempat memancing mereka untuk melanjutkan memancing. Saudara-saudara, waktunya habis, mari kita kembali ke tempat kita dan mencobanya. Mari kita lihat apakah itu berhasil. Siapapun yang bersedia membayar harga setinggi itu untuk memancing berarti dialah orangnya. Dan setelah mendengar bahwa mereka bisa kembali memancing, mereka yang tadinya malasan dan mengobrol dengan bersemangat kembali ke tempat mereka untuk mencobanya. Bab 180. Bocah pemancing pengganti. Yu Feng kembali ke tempat memancingnya karena aerator di kolam juga berhenti, meninggalkan beberapa gelombang di permukaan karena pengadukan mekanis. Ia melepas pelampung yang menyeret itu dan menggantinya dengan pelampung biasa, lalu mulai melempar tongkat pancing dan memancing. Awalnya, masih ada arus yang bergejolak di bawah air, pelampung bergerak sedikit dan beberapa lemparan pertama tidak menunjukkan aksi menggigit yang signifikan. Namun Yu Feng tidak menyerah dalam casting. Sekarang, rasanya seperti memulai sesuatu yang baru, menunggu permukaan air menjadi sedikit lebih tenang. Mungkin ikan akan mulai menggigitnya. Ini juga tidak berhasil, tidak ada satu gigitan pun, bahkan tidak ada sentuhan sama sekali. Bahkan lebih parah lagi saat menggunakan pelampung penarik untuk memancing dari jarak jauh. Feng, ronde ini sepertinya gagal. Baik obat-obatan maupun oksigenasi tidak membantu. Tempat pemancingan yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang jadi terganggu oksigenasinya. Alirannya masih ada, tunggu sampai airnya stabil, mungkin masih bisa lebih baik. Sesuai dengan kata-kata salah satu sahabat air, saat air kolam berangsur-angsur stabil, ikan mulai ditangkap, satu demi satu. Setelah mencipratkan obat pereda stres, ikan di kolam memang menjadi jauh lebih berani. Memancing dengan joran normal sepanjang 4,5 meter, aksinya cepat. Berubah dari lompatan lambat menjadi gigitan cepat dan terus menerus, dan akhirnya, menjadi hiruk-pikuk. Ini adalah situasi penangkapan ikan sebenarnya di Big Cannon Pit. Dari ujung kepala sampai ujung ekor lubang, semua orang terus menerus menangkap ikan. Di seluruh arena pemancingan dengan 60 orang, kadang, lebih dari 20 joran secara bersamaan menangkap ikan. Melihat aksi ikan mulai normal, Yu Feng segera menemukan dasar lagi dan mulai melempar umpan dengan panik untuk mengumpulkan dan memikat ikan. Sebelumnya Tuan Bai yang sedang memotong kail hingga meragukan keberadaannya pun melihat aksi memancingnya semakin cepat. Untuk menghindari masalah, ia beralih kembali ke panjang batang standar. Awalnya, dia takut memotong kail lagi. Namun, setelah memancing beberapa saat, ia menemukan bahwa setelah beralih ke tali pancing 1,5, semuanya kembali normal. Sekalipun gerakannya agak kasar, talinya tidak akan mudah putus. Setelah beberapa kali uji coba, Yu Feng memastikan bahwa ikan
tersebut masih belum terlalu sensitif terhadap loose powder. Oleh karena itu, ia terus menggunakan pelet karet yang ditempeli umpan dog balls, dan saat ia melempar dengan panik, partikel umpan kecil yang tak terhitung jumlahnya terbawa ke tempat pemancingan, dengan cepat membangun kembali sarang umpan. Zhao Dezong dan Old Bai memiliki penilaian yang berbeda. Keduanya masih merasa bahwa ikan bereaksi lebih baik terhadap loose powder, jadi mereka beralih kembali ke loose powder, yang cukup berpengaruh dalam memikat ikan. Namun, hasil akhir mengecewakan dan tidak berhasil menekan Yu Feng sepenuhnya. Tak lama kemudian, ikan yang ditangkap pihak Yu Feng semakin cepat. Awalnya setelah melempar 3-5 kali, ia mendapat satu gigitan, lalu menjadi satu gigitan setiap 2 atau 3 kali lemparan. Begitu sarang pemancingan itu diaduk-aduk sebentar, ikan-ikan pun menjadi gila, mulai berebut mencari makanan, menggigit begitu umpannya berada di posisi tertentu, dan menangkap semakin banyak. Melihat ini, Yu Feng menggertakkan giginya dan langsung memotong 15 cm dari jalur utama, mengikat kembali cincin segi 8, dan mengatur posisi pelampung, lalu mulai menyendok dengan liar. Memotong antrean? Bisakah seseorang menjelaskan tentang apa ini? Kenapa kau memotong jalur yang sudah bagus? Apakah itu rusak? Mungkin tidak seperti itu, mungkin batasnya dilebih-lebihkan. Orang misterius, memotong tali pancing itu untuk bersaing mendapatkan ikan. Batang pancing yang panjangnya 7 meter itu agak terlalu lunak. Dengan gigitan yang cepat, itu sedikit merugikan. Dia hanya bisa menebusnya dengan menyesuaikan garisnya. Batangnya memang menjadi terlalu lunak. Di Big Cannon Pit, di mana ikan rata-rata hampir 200 pon, saat aksi memancing menjadi heboh, setidaknya diperlukan joran sepanjang 8 atau 9 meter demi efisiensi. Akan tetapi, tongkat terpanjang terkeras yang dimiliki Yu Feng hanya sepanjang 7 meter. Itu bisa diatasi dengan aksi memancing yang lebih lambat, tetapi mulai menyebabkan penundaan saat gigitannya cepat. Tidak peduli seberapa bagus kekuatan pinggang tongkat, busur deformasi setelah menangkap ikan masih terlalu besar. Memotong jalur utama sedikit lebih pendek dapat mengurangi masalah ini. Setelah penyetelan tali, mengangkat tongkat untuk mengaitkan ikan menyebabkan penahanan singkat yang dapat menghabisi ikan dalam satu putaran, membawanya keluar dari air tanpa mengganggu tempat pemancingan dan mempercepat kembalinya ikan. Aksi-aksi yang tajam dan tegas dari awal hingga akhir menggetarkan para penonton dalam siaran langsung. Setelah penyesuaian, gigitan kuat tanpa henti berlangsung selama 1 jam penuh sebelum berangsur-angsur melambat. Meski begitu, penggunaan umpan dog balls yang diproduksi oleh sistem terus memberi Yu Feng keuntungan awal yang signifikan. Yang lainnya perlahan berhenti mendapat gigitan, tetapi Yu Feng masih menangkap ikan. Kompetisi yang sangat ketat membuat Yu Feng berkeringat. Pada saat itu, dia melihat seorang lelaki gemuk berjalan ke arahnya. Kakak Yu, Kakak Do memintaku datang dan membantumu memancing. Karena tempatnya sudah dingin. Orang yang datang tidak lain adalah Wang Meng, pria gemuk yang datang bersama Wang Dong untuk bekerja sebagai asisten nelayan. Keterampilan memancing Wang Meng agak kurang, cukup baik untuk kompetisi kecil sekitar 2 hingga 300 yuan, tetapi ia tidak berani mencelupkan joran pancingnya ke dalam kontes yang lebih besar. Ikut bersama Wang Dong sudah cukup baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemarilah, giliranmu. Bantu aku sebentar, aku istirahat. Yu Feng, melihatnya datang untuk membantu, langsung menyerahkan pancingnya. Meminta bantuan untuk menangkap ikan bukanlah gaya Yu Feng yang biasa. Setelah bertarung dengan ikan selama 1 jam dan sempat menggigit ikan terus-menerus sebelum itu, ia pikir semuanya baik-baik saja. Untuk mendarat di darat. Sekarang Cabi sudah datang, dia mungkin juga akan membiarkannya memancing sebentar untuk memuaskan keinginannya. Baiklah. Istirahatlah, aku akan menangkap beberapa. Cabi menerima tawaran itu dan mengambil tongkat Yu Feng.
Begitu tongkat itu berada di tangannya, Cabi tak kuasa menahan diri untuk tidak melihatnya. Ringan sekali. Rasanya hampir seperti tongkat sepanjang 3,6 meter di tangannya. Namun kekerasannya sangat mengesankan, ditandai 7H pada gagangnya. Cabi merasa itu sedikit lebih kaku, hampir seperti 75H yang dia gunakan. Setelah memeriksanya dengan seksama, Cabi bertanya, tongkatnya ringan sekali. Apa mereknya? Yu Feng menjawab sambil tersenyum, tidak ada merek, itu batang sampel. Ikan saja seperti biasa. Apakah itu tahan lama? Saya tidak ingin memotretnya saat sedang memancing. Yu Feng menggelengkan kepalanya, selama kamu tidak melawan. Batang itu pasti tidak akan patah, tangani saja seperti biasa. Ikan terus saja, saya akan ngobrol dengan teman-teman di ruang siaran langsung sebentar, lihat bagaimana gigitannya. Baiklah. Wang Meng menanggapi dan duduk di tempat pemancingan Yu Feng. Untuk mulai memancing. Seorang teman yang ikut? Tubuh ini harus diberi makan dengan baik di rumah. Dari kedengarannya, sepertinya dia pria yang berkualitas. Selalu lebih baik untuk bertanya ketika menggunakan tongkat milik orang lain. Terakhir kali dawa Black Steel saya diperbaiki oleh seorang kenalan yang meminjamnya, biaya perbaikannya beberapa ratus dolar. Dan orang itu bahkan tidak peduli sedikit pun. Rasanya Yu Feng memperlakukan teman dengan menarik, seseorang datang membantu ikan, dan dia langsung membiarkan mereka bersenang-senang. Kalau saya, dengan aksi memancing yang bagus seperti itu, saya pasti tidak akan mau melepaskannya. Enggak mau lepas satu, doyan banget mikrofon waktu nyanyi, dan sekarang doyan banget pancing di kolam, gampang banget lepas. Melihat bagaimana orang-orang di ruang langsung menilainya, Yu Feng masih sangat gembira. Orang-orang, bagaimanapun juga, mempunyai wataknya masing-masing. Tetapi, sebagian besar, mereka yang memiliki prinsip baik. Merupakan mayoritas, terutama di ruang siaran langsung Yu Feng. Akibat akumulasi dari waktu ke waktu, siapapun yang egois dan antagonis kemungkinan besar sudah lama berhenti mengikutinya. Mengambil tongkat pancing Yu Feng, Wang Meng mulai memancing. Dengan cermat, tetapi tanpa perbandingan, tidak akan ada salahnya. Tak lama kemudian, kestabilan pancing yang dipertahankan Yu Feng mulai menurun. Yang pertama adalah frekuensi pengecoran, frekuensi Wang Meng jelas lebih lambat daripada Yu Feng, dan akurasi umpan dog balls miliknya kurang, membuat titik-titik makan yang terkonsentrasi semakin tersebar. Kalau hanya itu saja, mungkin ini bukan masalah besar. Namun yang lebih menjengkelkan lagi akan terjadi.